Salam jumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom. Pada kesempatan yang indah ini, mari kita bersama-sama merenungkan kembali firman Tuhan. Terkhusus lagi saat ini kita masih memperingati bulan September ini sebagai bulan kitab suci. Sebelumnya mari kita menundukkan kepala kepada Tuhan untuk berdoa memohon tuntunannya. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, terima kasih Engkau sudah mencukupkan kehidupan kami, kesehatan kami, makanan kami, minuman kami, tempat tinggal kami, apapun yang kami butuhkan setiap hari ya Tuhan. Termasuk juga ya Tuhan, pada kesempatan kali ini kami boleh datang kepada Engkau untuk merenungkan firman-Mu, sehingga Engkau menyalurkan hikmat-Mu kepada kami. Dengan sukacita kami bisa menjalani kehidupan kami di bumi ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kosongkan hati kami untuk Engkau isi ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca dua ayat, yakni dari Kitab Mazmur, pasal 1. Kitab Mazmur, pasal 1, ayat 1 dan 2, dengan judul perikop, Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Mazmur ayat 1, pasal 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, ayat yang baru saja kita baca tadi adalah ucapan syukur dan kesaksian dari salah satu raja besar yang pernah ada, yakni Raja Daud. Ucapan dan tulisan tersebut begitu pentingnya sehingga ditempatkan sebagai ayat pertama dari salah satu kitab terbaik Perjanjian Lama, yaitu kitab Mazmur. Daud yang adalah raja sama sekali tidak ragu, sama sekali tidak sungkan juga untuk mengakui bahwa kebahagiaan sejati miliknya sebagai raja adalah berasal dari Tuhan, yaitu dengan merenungkan segala firman-Nya siang dan malam. Atau bisa diartikan Daud merenungkannya setiap saat. Tentu hal yang sama juga diharapkan oleh Daud, dilakukan juga oleh seluruh rakyatnya yang berasal dari segala lapisan masyarakat kerajaannya. Dan hari ini pun kita sebagai orang percaya, kita tetap meyakini hal yang sama yang dimaknai oleh Daud tersebut. Walaupun itu terjadi 3.000 tahun yang lalu. Kita sungguh bersyukur memiliki Alkitab yang merupakan kesaksian akan firman Tuhan. Yang mana Alkitab firman Tuhan ini seperti juga disampaikan oleh Bapak Pendeta, Bapak Abednego, pada khotbah hari Minggu di awal September lalu, bahwa Alkitab yang merupakan kesaksian firman Tuhan itu merupakan cerminan bagi diri kita. Juga merupakan tuntunan bagi hidup kita, serta menjadi ajaran yang menyelamatkan manusia. Sehingga sangat layak jika Daud akhirnya mengakui bahwa berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan. Sebagai orang percaya kita tahu Alkitab yang kita jadikan pegangan saat ini terdiri dari perjanjian Tuhan, yakni perjanjian lama dan perjanjian baru. Istilah perjanjian ini menjadi kata yang sangat penting, sangat ditonjolkan di Alkitab kita, karena memang Tuhan pada prinsip dasarnya adalah sangat mengasihi umatnya. Sedari dulu awal penciptaan sampai hari ini, bahkan masa-masa yang akan datang, dan juga di kekekalan nanti.
Perjanjian itu adalah bagaimana Tuhan ingin menyelamatkan umatnya. Dia menyampaikan rencana dan bukti-bukti penyelamatannya bagi manusia. Dengan bahkan dia langsung datang ke bumi, ke dunia ini, melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kasih-Nya berpuncak pada penyaliban, serta kebangkitan Tuhan Yesus. Di sini Tuhan punya rencana, Tuhan punya janji. Tinggal bagaimana kita sebagai manusia mau dan mampu merespon Tuhan ini. Segala rencananya adalah untuk mengasihi manusia. Bisa kita baca dari Yohanes 3 ayat 16. Saya bacakan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita sebagai manusia makhluk ciptaannya yang nyata-nyata dikasih Tuhan, sudahkah menjalani kehidupan sesuai dengan rencana dan kehendak-Nya? Ini penting karena perjanjian yang sudah disediakan oleh Tuhan tadi dan menjadi inti kabar baik Alkitab hanya bisa terrealisasi apabila makhluknya, yaitu kita, itu bisa dan mau melibatkan diri dengan benar terhadap segala rencana dan kehendak-Nya. Mungkin kita juga melihat untuk selamat ada juga manusia yang berpikir dalam kehidupannya bahwa dia bisa melakukannya sendiri tanpa Tuhan. Dan dengan keyakinan tinggi manusia tersebut merasa mampu menjalani kehidupannya dengan segala kesombongan dan bersandar pada pengertiannya sendiri. Dan seiring dengan sifat manusia yang tentunya penuh dengan kelemahan dan seringkali tidak dia sadari, hal bahwa dia akan bisa menjalani kehidupan dengan cara-caranya sendiri adalah sudah menjadi hal yang umum terjadi di banyak kesempatan, apalagi apabila terkait dengan keinginan duniawi yang seringkali justru dimanfaatkan juga oleh kekuatan lain yakni iblis untuk menjerumuskan manusia menjauh dari rencana dan kehendak Tuhan. Artinya, akhirnya menjadi sangat logis jika perjanjian Tuhan tidak pernah terwujud bagi manusia semacam itu. Banyak sekali ayat-ayat di Alkitab yang meminta kita sebagai manusia untuk mengikuti rencana kasih Tuhan, mengikuti kehendak-Nya. Bahkan kita diminta untuk lahir baru. Artinya kita diminta meninggalkan dunia lama, kehendak-kehendak kita, dan diperbarui terus-menerus. Bahkan kita juga ditemani oleh Roh Kudus. Tentunya perubahan yang kita lakukan adalah hal-hal yang harus sesuai dengan kehendak Tuhan, yang juga bisa kita gali, kita ketahui dari Alkitab, yang merupakan kesaksian firman dan kehendak-Nya. Lahir baru berarti juga mengganti rencana-rencana kita yang tidak sesuai dengan rencana-rencana Tuhan, sehingga dari hari demi hari kita semakin sejalan dengan kehendak-Nya, dan secara otomatis perjanjian Tuhan bisa terwujud. Tidak hanya di bumi ini selama kita hidup, tapi juga akan terwujud juga bagi kita janjinya di kekekalan nanti. Salah satu contoh wujud bukti perjanjian itu seperti yang telah kita baca tadi, dinikmati, diakui dan dipatrikan oleh Daud dalam kitab Mazmur, yakni terwujudnya janji akan kebahagiaan. Lahir baru dan mengikuti kehendak-Nya berarti juga bukan mengikuti apa yang menjadi rencana manusia,
atau kemauan manusia yang penuh dengan kelemahan-kelemahan. Sehingga tidak mengherankan jika manusia yang dengan kelemahan ini merasa sulit untuk bahagia di bumi ini karena bersandar pada kehendak dirinya sendiri. Tidak mau menyerahkan arah kemauannya sejalan dengan kehendak Tuhan, bahkan melawan Tuhan. Menyerahkan rencana berarti bukan lagi kita manusia yang menentukan kemana tujuan yang akan dicapai. Demikian juga langkah-langkah apa yang mesti dilakukan, bukan lagi bersandar pada rencana manusia. Mengenai rencana ini kita jadi ingat, ataupun tujuan keinginan manusia ini menarik kebanyakan dari kita di saat kecil dulu, lalu kita bertumbuh menjadi dewasa. Kita masih duduk di SD dulu, di sekolah dasar atau SMP, hampir pasti kita pernah ditanyain semacam ini. Apa ya cita-citamu? Atau mungkin juga kamu nanti kalau sudah besar ingin jadi apa? Pertanyaan semacam ini pun juga selalu sering kita pikirkan setelah kita dewasa, setelah kita menjadi orang tua yang memiliki anak-anak yang ingin kita pastikan bahwa dia nanti masa depannya dan kebahagiaan mereka akan terjamin. Maka terhadap pertanyaan-pertanyaan tadi kita sering juga mendengar jawaban seperti bahwa cita-citanya ingin jadi pilot, aku ingin jadi dokter, aku ingin jadi insinyur, aku ingin jadi pengusaha, atau bahkan aku ingin jadi presiden. Ada lagi yang terbaru yang rupanya jadi tren sekarang, yaitu kalau ingin cepat kaya, aku ingin jadi YouTuber. Tentu kita tidak kaget atau asing atau merasa aneh dengan jawaban-jawaban itu sebagai sesuatu yang sangat wajar. Dan bisa saja itu memotivasi sang anak dan juga kita sebagai orang tua. Tentu ini juga yang baik. Dan jika kita kembalikan kepada renungan kita tadi tentang kebahagiaan Daud yang tercipta karena merenungkan siang dan malam firman Tuhan, dan juga bagaimana tadi kita merenungkan kita diminta untuk lahir baru, agar selalu sejalan dengan rencana-rencana Tuhan, maka sebenarnya apa yang sejatinya dikehendaki Tuhan adalah jelas. Yakni cita-cita kita, rencana kita adalah mesti sejalan dengan rencana Tuhan bagi setiap kita. Seperti juga yang tertulis di dalam Yeremia. Kitab Yeremia pasal 29 ayat 11 saya bacakan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sangat jelas, artinya apapun cita-cita kita, cita-cita anak kita, kemauan kita, rencana kita, tujuan kita sejatinya sudah dijalin dan ditetapkan oleh Tuhan karena Dia sangat mengasihi kita dan ditetapkan kepada masing-masing kita sesuai dengan karunia-Nya. Artinya juga rencana Tuhan bagi setiap kita pasti baik. Bahkan jangan kaget jika bahkan apa yang Tuhan sudah rencanakan bagi kita itu melebihi dari apa-apa yang sebenarnya kita impikan. Apa-apa yang hari ini sudah kita capai bisa jadi melebihi. Dia pasti punya rencana yang baik. Tinggal kita masing-masing perlu lakukan adalah bagaimana sepenuhnya berharap dan mengandalkan Tuhan untuk mengikuti apapun rencana, bahkan langkah-langkahnya yang sudah ditetapkan bagi kita olehnya. Dan yang penting bukan menentukan sendiri apa-apa yang menjadi tujuan hidup kita, termasuk menentukan langkah-langkah harian yang mesti kita lakukan. Yang bahkan bisa jadi menjadikan kita mengalami kegagalan-kegagalan di mata Tuhan jika kita mengandalkan diri sendiri.
Jadi sejatinya kita tidak perlu merasa sulit menjalani kehidupan ini. Dikarenakan Tuhan sejatinya telah memiliki rencana bagi setiap kita. Tinggal bagaimana kita mau menjalin relasi yang intim dan erat dengannya sebagai juru selamat kita, pengasih kita, melalui doa-doa dan renungan atas kesaksian firman-Nya yang salah satunya dinyatakan dengan jelas di dalam kitab suci atau Alkitab. Dan lalu kita melakukannya dengan tekun dan bekerja keras dalam sukacita sesuai dengan kehendak-Nya. Semoga dengan renungan ini dan khususnya di bulan kitab suci ini kita semakin merasa diberkati oleh Tuhan yang memang mengasihi kita. Amin.